percaya Roh Kudus akan melanda dunia, katakan amin. Buat kita tahu cuma 10 hari, tapi saya percaya ada rasa haus dan lapar. It is a bit pointless if you are filled with the power of the Holy Spirit, but on Monday, tomorrow, when you go to work, nobody even know that you're a Christian. Kalau udah pilih Yesus, walaupun lewati masa-masa yang berat, banyak menyembah, berserah. Orang yang mengasihi Tuhan, kasihnya itu justru kepada orang lain. Dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kau punya kekuatan menghadapi setiap masalah, bertahanlah mungkin hanya 1 minggu lagi, dan hidup saudara akan berbeda. Holy Spirit bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan, tapi kuasa untuk membuat kita menjadi saksi di keluarga kita, di usaha kita, dari kampus sampai ke ujung bumi. Shalom saudaraku yang di rumah. Saya percaya malam ini ada sesuatu yang dahsyat banget. Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu gangguan teknis. Saya percaya justru di mana ada goncangan, di situ akan ada mujizat. Dan saya percaya day 5 melambangkan kasih karunia. Semua tulis di chat kasih karunia, kasih karunia. Kayak saya percaya malam ini kita bisa online karena kasih karunia. Haleluya. Tolong semua yang bisa ini tolong ditaruh di chatnya kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Haleluya, 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 haleluya. Dan malam ini karena ada masalah dengan teknis, saya akan lead saudara in worship. Nanti Pastor Monty akan bicara malam ini sesuatu yang dahsyat buat saudara. So open your heart, open your heart. Saya mau hari ini sekarang juga saat ini. Kalau ada seseorang atau satu nama yang Tuhan taruh dalam hatimu yang mau dijamah dalam hidupmu untuk kenal Yesus, mulai tulis di chatmu. Kita akan doa sepakat untuk setiap nama-nama yang akan ditaruh di dalam chat ini yang akan dijamah oleh Roh Kudus dalam saat ini juga atau dalam 10 hari ini. Mulai tulis nama-namanya, tulis nama-namanya, semua tulis nama-namanya, tulis nama-nama orang tuamu, kekasihmu, anakmu, kakakmu, ommu, tantemu, mulai tulis sama-sama saat ini. Oh rabakaya ralabashanda ralabakara labaya. Oh rabakaya rabashanda. Ayo semua mulai berbahasa roh, berbahasa roh. Bangun manusia rohmu. Oh, malam ini kami melihat seperti Yehezkiel melihat. Akan ada kebangkitan tulang-tulang kering ya Tuhan. Ada kebangkitan tulang-tulang kering. Budiman Halim bangkit di dalam nama Yesus. Aku berkatakan saat ini, Grace, kamu akan bertobat. Ngadison, kamu akan bertobat. Tulang-tulang kering akan mulai bertobat. Richard dan Reni, kamu akan bertobat dalam nama Yesus. Suryati Wijaya, oh aku perintahkan nafas hidup dari 4 penjuru angin. Engkau mulai mengalir saat ini. Bapak Ibu waslah, kau bertobat dalam nama Yesus. Shedet, bertobat dalam nama Yesus. Tuhan, aku perkatakan dalam Acts 1:8, Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, aku perkatakan Wijaya Gunawan bangkit di dalam nama Yesus. Manusia rohmu bangkit. Astrid Setiawan bangkit dalam nama Yesus. Brigita Johnny Tahalea bangkit dalam nama Yesus. Oh, kenallah Roh Kudus. Jama Joseph Ignatius, Jama ya Tuhan. Seba bakaya ralabakara labashederere. Oh yeah. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Semua sembah. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat, wow, hatiku Tuhan, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, jamah kami malam ini, jamah kami ya Roh Kudus. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ya, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Come on. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku katakan, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang, nyanyikan. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo mulai sembah dalam bahasa roh. Oh, kami rasakan Engkau. Oh, kami rasakan Yesus. Rasakan Yesus sedang memeluk-Mu saat ini. Rasakan Dia ada di sebelah-Mu saat ini. Engkau yang letih lesu dan beban berat, buka hati-Mu saat ini. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Roh Kudus. Kami rasakan kebaikan-Mu. Oh, kami rasakan jamahan-Mu. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi Tuhan. Oh, kami mau lebih lagi. Sedarabaso. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu. Biar urapan kasih karunia itu lagi turun saat ini. Oh Tuhan, aku berdoa saat ini. Naomi, Friko, bertobat di dalam nama Yesus saat ini. Aku berkatakan Tuhan, orang-orang tua kami. Oh Tuhan, mulai merasakan jamahan-Mu Tuhan. Keluarga besarku hidup saat ini. Berikan kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan ya Tuhan. Oh, rasakan hadirat-Mu Yesus. Oh Ramabo,
Aku perkatakan kemerdekaan. Aku perkatakan setiap ikatan kuasa kegelapan malam ini terputus di dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk orang tua, kutuk-kutuk jimat-jimat. Kuasa roh di dalamku lebih besar, lebih besar. Aku perkatakan engkau di depan screen saat ini, kalau ada kuasa kegelapan dalam hidupmu, lepas, 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 lepas dalam nama Yesus. Ho! Aku perkatakan kemerdekaan. Aku perkatakan freedom. Aku perkatakan nyanyian baru dalam hidupmu. Oh, I exalt thee and I exalt thee. Angkat tanganmu, I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee, and I exalt thee. Come on, everybody, worship. And I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Kau ku sembah, sembah engkau ku sembah. Come on, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Semua teriak, oh Tuhan, oh Tuhan. Semua lidah akan mengaku, setiap lutut bertelut, kau ku sembah. Sekaba, kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, oh kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Semua angkat tangan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Rasakan nafas hidup itu lagi mengalir. Kau ku sembah, oh Tuhan. Tulang-tulang kering mulai bangkit. Come on, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, mari semua mulai berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Saya mulai melihat saat ini Tuhan sedang menampakkan diri ke orang-orang yang tadi kamu sebut namanya. Seperti Tuhan menampakkan diri kepada Saulus di jalan ke Damaskus itu. Tuhan sedang menampakkan diri di hadapan orang tuamu. Tuhan sedang menampakkan diri di depan teman-temanmu saat ini. Oh Tuhan, seperti kau menampakkan diri kepada wanita Samaria pendosa itu. Sekarang kau sedang merubah para pendosa menjadi penyembah ya Tuhan. Aku melihat malam ini akan terjadi yang disebut apa yang belum pernah dilihat oleh mata.
belum pernah dengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati kami, akan terjadi malam ini. Aku melihat bahkan jarak yang jauh, kami di Jakarta, kami di Manado, mungkin orang tua kami ada di Timor, ada di Sumba, ada di Manado, ada di Ujung Pandang, ada di Surabaya. Tuhan, saat ini ada di Zoe. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, jamah, oh kuasamu, oh kasihmu besar. The dry bones is alive. The dry bone is alive. The dry bone is alive. Tulang kering itu bangkit. Tulang kering itu bangkit. Oh rabakara labayara labaseba baba 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 baba. Yang mati jiwanya bangkit saat ini. Pintu surga itu terbuka. Sekara labayara. Seba bakara labayara 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 labayara. Oh rabakara labayara labayara. Seba bakara labayara labayara. Oh rabakara labayara labasera. Kau ambil waktu ini. Undang Yesus. Undang Yesus, mari masuk. Oh rapapapapapa sedadaka sebabakara labayara. Oh mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, tetap tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, tetap tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, kami buka hati kami. Speak to us, Lord. Speak to us. Urapi Pastor Monty yang akan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Saya percaya semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita ya. Sekalipun ada kendala, ada masalah, tetapi masalah itu bagus untuk membuat apa? Kita punya daya tahan yang lebih baik lagi. So, malam ini kita akan lanjutkan X1H kita dengan tema The New Normal from a Kingdom Perspective. Ya. Dalam 2 bulan ini mungkin saudara sering mendengar perkataan atau banyak tulisan-tulisan yang dibaca new normal ya. Memang di dalam masa pandemi bahkan pasca pandemi kita akan mengalami hal-hal yang baru ya. Dan yang baru itu akan menjadi hal yang normal. Oke, hari ini saya tidak akan membicarakan lebih jauh tentang new normal dalam sudut pandang dunia. Lagi pula sudah cukuplah banyak orang yang gelisah ya. Orang yang resah hatinya, yang susah hatinya mendengar akan ada banyak perubahan-perubahan. Teman-teman, kalau Anda malam ini join di X1 Night yang malam ini mungkin hati kamu lagi gelisah, hati kamu lagi susah, ya, dengar baik-baik. Pada waktu hati kamu susah, pada waktu hati kamu lagi resah, tetangga bikin pesta meriah. Tantangan hidup itu jangan dibawa susah. Kepada Tuhanlah kita harus berserah. Ya, oke. So, maka dari itu saya akan mengajak saudara semua, teman-teman semua untuk memahami new normal dalam sudut pandang
kingdom, dalam sudut pandang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kekal. Kerajaan Allah itu supranatural. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, ekonomi dunia bisa tergoncang, pemerintahan dunia bisa tergoncang, tetapi ekonomi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Pemerintahan kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Yang setuju tulis di kolom chat, yes, 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 yes. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan mulai di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan kembali menyuarakan firman-Nya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Teman-teman semua, adalah hal yang normal. Kalau Anda memiliki handphone, katakanlah kalau handphone saudara mereknya Samsung, ya. Nah, kalau ada kerusakan, maka saudara akan membawa handphone saudara ke service center Samsung, kan? Bukan ke service center merek yang lain, ya. Itu hal yang normal. Nah, kalau kita manusia sedang mengalami krisis, adalah normal. Kalau kita datang kepada Tuhan, membawa segenap masalah kita, persoalan kita, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu normal. Tetapi, ketika handphone saudara yang rusak tadi, katakanlah handphone saudara, Samsungnya tipe Galaxy S20. Ya, gak mungkin dong, setelah diperbaiki, ternyata handphone saudara berubah menjadi Samsung tipe Galaxy S20 Ultra. Yang lebih canggih, yang lebih mahal, nggak mungkin. Kecuali kalau saudara tukar tambah, saudara bayar lagi, itu bisa. Nah, ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, dan kita datang kepada Tuhan, percayalah, Dia mau dan Dia sanggup memulihkan kita, bahkan membuat kehidupan kita di dalam Dia lebih dahsyat lagi, ya. Lebih luar biasa lagi. Percaya? Coba kita lihat kembali lagi kepada ayatnya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Perhatikan. Di dalam ayat tersebut ada 4 kebenaran yang akan kita peroleh pada waktu kita mendekat kepada Tuhan. Kebenaran pertama, Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Kebenaran yang kedua, Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Ya, Tuhan pasti menjawab. Karena Tuhan tahu jawabannya. Karena Dia Maha Tahu. Kebenaran yang ketiga, Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bukan hal yang kecil. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk suatu kapasitas yang besar. Mazmur 139 ayat 14 katakan, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Amin. Dan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, kebenaran yang keempat dari ayat di dalam Yeremia 33 ayat ketiga dikatakan, dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. This is new normal from a kingdom perspective. Ada banyak hal-hal yang baru, something new. Hikmat yang baru. Kreativitas yang baru, satu cara yang baru di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis, di dalam kita melayani, di dalam kita memuridkan. Ada banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang tersembunyi selama ini akan Roh Kudus bukakan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Sesuatu yang baru yang berdampak kepada damai sejahtera, sukacita Tuhan penuh atas setiap kita. Sesuatu yang baru yang akan membuat banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sesuatu yang baru yang membuat dampak untuk hidup yang kekal. Nah, itu yang dahsyat, saudara. Manusia bisa membatasi kita. Manusia bisa menghalangi kita untuk kita bisa naik terus. Tapi Tuhan berkata, Tuhan bilang, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan
This is the new normal from a kingdom perspective. Tuhan akan membawa kita terus naik dan tidak menjadi turun. So teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan khawatir menghadapi situasi yang sulit ini. Dan jangan putus asa. Ya, sekalipun ada kendala teknis pada malam hari ini, jangan putus asa. Karena Tuhan sedang membawa kita memasuki dimensi yang baru. Ada banyak hal yang belum kita ketahui akan Tuhan bukakan hari-hari ini. Ada yang bertanya, saya punya masalah. Sudah sekian lama saya berseru kepada Tuhan, boro-boro hal yang besar, dijawab aja enggak doanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini rahasianya. Kalau kita ingin mengalami new normal di dalam perspektif kerajaan Allah. Yeremia 33 ayat yang ketiga, Tuhan berkata apa? Berserulah kepadaku. Nah, ini siapa? Siapa yang dijawab oleh Tuhan, bahkan diberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tersembunyi, siapa yang dijawab sama Tuhan? Yaitu seorang yang mempunyai hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan. Saudara, ada contoh seorang yang mempunyai hubungan khusus dan istimewa dengan Tuhan. Dan contoh yang paling pas yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman semua, kepada saudara semua malam ini adalah Daud. Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan sendiri yang ngomong, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi ada hubungan yang spesial antara Daud dengan Tuhan. Saya suka banget dengan apa yang dikatakan oleh John Piper. John Piper ngomong begini. The chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. Aduh, keren banget. Ya, buat tujuan akhir dari manusia itu adalah tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Nah, Daud, dia adalah seorang yang memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Buktinya apa? Ada 3 yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman semua. Yang pertama, Daud, dia memprioritaskan keintimannya dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua mengatakan bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, dikatakan apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, ini menggambarkan ya, perhatikan tanah yang kering dan tandus. Saudara pernah siram air di tanah yang kering dan tandus? Pasti air itu nggak akan menggenang, langsung diserap oleh tanah itu. Nah, ini menggambarkan Daud adalah pribadi yang begitu terbuka dengan Tuhan. Dia menunjukkan gairah dan pemujaannya terhadap Tuhan. Daud nggak cuma berpikir aja tentang keintiman dengan Tuhan, tapi Daud dia ngomong dan dia melakukannya. Dia tetap terbuka pada Tuhan, dia menerima nasihat Tuhan, dia menerima petunjuk Tuhan, dia juga mau menerima koreksi dari Tuhan, dan dia terus terkoneksi dengan Tuhan 24 jam sepanjang hidup dia. So, bagaimana dengan kita? Siapa dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita hari-hari ini? Tuhan atau yang lain? Daud adalah orang yang sangat mengejar hati Allah. Daud, dia memasuki dimensi baru bersama dengan Allah yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Tuh, teman-teman yang dikasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang sangat mengejar hati Allah. Dan kita sama-sama memasuki dimensi baru bersama dengan Allah yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang mau mengejar hati Allah, yang mau mengejar hatinya Tuhan. Ayo, kasih gambar hati di kolom chat. Sebanyak-banyaknya. Love, 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 love. Yang kedua, Daud, dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh bertobat. Nah, teman-teman, sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan, bukan berarti Daud kebal dosa. No. Sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Enggak.
Daud pernah berbuat salah. Tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan itu bisa mengandalkan Daud untuk melayani dia. Ya, sebab ada perbedaan teman-teman. Ada perbedaan antara orang yang condong hatinya terhadap dosa, yang tertuju hatinya kepada dosa, menikmati dosa, dan bertekad untuk tidak mentaati Tuhan, dengan orang yang hatinya tertuju kepada Allah, setia kepada Tuhan, bertekad hidup kudus, tetapi masih dalam ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Dan itulah Daud. Jadi Daud tidak sengaja untuk mencari dosa. Daud hatinya tertuju kepada Tuhan. Makanya pada waktu dia jatuh dalam dosa, Mazmur 51 ayat 3-6, Daud berkata apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Lihat di sini, Daud adalah contoh. Dia pernah melakukan pelanggaran di mata Tuhan, dia pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi pada waktu dia sadar akan perbuatannya, dia katakan, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Daud berseru kepada Tuhan. Ya, Daud memohon belas kasihan Tuhan. Daud memohon pengampunan dari Tuhan. Daud mohon pengudusan dan pembebasan dari Tuhan. Ketika diperhadapkan kepada dosanya, Daud pada waktu satu momen di mana dia sebagai raja pada waktu itu, dia bisa hanya menyalahkan orang lain. Dia punya kuasa sebagai raja. Dia berzina dengan Batseba, dia bisa menyalahkan orang lain, dia bisa membenarkan dirinya, tapi dia tidak lakukan itu. Ketakutan terbesar bagi Daud bukanlah kehilangan istananya. Ketakutan terbesar bagi Daud bukanlah kehilangan jabatan. Ketakutan bagi Daud bukan, wah kalau gua ngaku, gua nanti nama baik gua rusak. Bukan itu. Ketakutannya yang terbesar adalah kehilangan hadirat Raja kemuliaan. Daud sangat takut kehilangan keintiman dengan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 51 ayat 13-14, Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini dia. Ini dia pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah menyesali dosa-dosa kita. Dengan suatu dasar bahwa kasih kita kepada Tuhan itu lebih besar daripada hasrat untuk berbuat dosa apapun. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini adalah pertobatan sejati. Pertobatan sejati juga disertai dengan apa? Dengan janji. Dan bukan hanya janji, tapi juga ada bukti. Serta mengajar orang lain menghindari dosa dan konsekuensi-konsekuensinya. Seperti yang Daud lakukan. Di dalam Mazmur 51 ayat 15. Daud setelah dia bertobat, dia berjanji sama Tuhan. Daud berkata apa? Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lihat. Dan Daud buktikan. Ada banyak mazmur yang ditulis oleh Daud. Firman Tuhan yang ditulis oleh Daud itu. Mengajak orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Nah, ini ada janji disertai bukti. Mengajar agar orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Malam ini, jika ada di antara saudara, di antara teman-teman yang masih menyimpan dosa, dan yang Roh Kudus ingatkan bahwa masih ada dosa yang belum diakui, teman-teman, ayo cepat bertobat. Karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tadi pagi, seorang teman telepon saya. Dia cerita bahwa kekasihnya meninggal dunia secara tiba-tiba. Guys, ingat ini.
Kita nggak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Kita nggak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan upah dosa adalah maut. Saat ini saya ingin membimbing teman-teman yang mau bertobat. Mungkin teman-teman selama ini merasa tertuduh. Karena perbuatan dosa yang kamu lakukan membuat kamu merasa nggak layak. Dan kamu pikir bahwa Tuhan nggak suka sama kamu dan kamu mau menjauh dari Tuhan. Saya mau beritahu dalam kasih Tuhan. God love you so much. Tuhan sangat mengasihi. Nggak kebetulan. Walaupun kita terlambat 30 menit, tapi kamu tetap ada menantikan acara ini. Itu karena Roh Kudus. Roh Kudus sudah menggerakkan hati kamu untuk tetap stay dan bertobat. Ayo buka hatimu. Akan membimbing kamu untuk bertobat. Tuhan, kau melihat setiap anak-anakmu yang menyadari pelanggarannya, yang menyadari dosanya. Malam ini membuka hati untuk bertobat. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Berikan hati yang baru, hati yang taat kepadamu. Teman-teman, ayo datang kepada Tuhan. Akui dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan pada waktu kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui, sebut dosamu itu. Katakan di dalam hatimu. Dan berjanjilah untuk tidak melakukannya lagi. Dalam nama Yesus. Dan malam ini juga, kalau ada di antara teman-teman yang ikut bersama-sama dalam acara ini, X18 ini, tapi saudara belum pernah menerima Yesus. Tapi saudara merasakan hatimu dijamah oleh kasih Tuhan yang belum pernah kamu alamin. Kamu mau menerima Yesus. Ini waktu yang tepat buat kamu. Ini waktu yang berharga buat kamu. Jangan sia-siakan karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kabar baik buat kamu. Kebenaran menyatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. So, buka hatimu. Ikuti saya berdoa. Tuhan, saya bersyukur bahwa malam ini saya bisa merasakan kasih-Mu. Saya bersyukur menjadi pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Dan malam ini saya mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan saya percaya di dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, terimalah keselamatan dari Tuhan. Terimalah anugerah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Gimana rasanya teman-teman? Mengaku dosa, ada kelegaan, ada sukacita. Puji Tuhan. Buat apa ke Cibitung kalau cuma beli soto babat? Jangan kalau sudah buntung baru bertobat. Ya, puji Tuhan bertobat malam ini. Puji Tuhan. Yang ketiga, dari Daud kita bisa belajar. Hasilkan buah pertobatan. Ya, jadi untuk memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, ingat ya, bahwa prioritaskan hubungan keintiman kita dengan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan hasilkan dong buah pertobatan. Karena pertobatan itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Pintu gerbang, karena pada waktu kita bertobat mengaku dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Dan waktu hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan akan kasih Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Nah, Yesus berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Nah, Daud itu adalah contoh pribadi yang menghasilkan buah pertobatan. Nah, makanya dia menulis di dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, perhatikan. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Titah adalah perintahnya. Jadi teman-teman, kunci untuk kita bisa menghasilkan buah pertobatan itu berpegang pada janji dan melakukan titahnya, melakukan perintahnya. Ya, jadi di balik janji itu selalu ada perintah. Nah, fokuslah pada perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, janji Tuhan pasti akan menyertai. Nah, ada begitu banyak janji.
Ya, ada begitu banyak janji. Tapi mari kita fokus kepada perintah Tuhan yang satu ini nih, yaitu apa? Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat yang terkenal sekali. Yesus memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Wow, Tuhan menyertai kita, ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jaminan new normal itu selalu ada selama kita melakukan perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan, amanat agung ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ada perintah untuk membaptis, ada perintah untuk memuridkan semua bangsa. So, ini ada perintah Tuhan. Nah, melakukan amanat agung tanpa kuasa Roh Kudus itu sangat terbatas. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Nah, pertanyaannya, siapa penolong itu? Siapa Roh kebenaran itu? Dan siapa penghibur yang dijanjikan Yesus? Yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bagaimana kita menjalankan, menuntaskan amanat agung. Bagaimana caranya untuk memberitakan Injil kepada yang ini, yang itu, yang sana, yang sini. Tuhan akan mengajarkan segala sesuatu. Karena dialah Tuhan, dia maha tahu. Dan dialah yang menyertai kita selama-lamanya. Wow, kamu akan terus naik dan tidak menjadi turun. Nah, oleh karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, Yesus berjanji, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, perhatikan kuasa. Dunamos. Ini kuasa yang bisa melipat gandakan. Kuasa yang bisa memultiplikasikan orang-orang benar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, saksi. Seorang saksi adalah seorang yang melihat, mengalami suatu peristiwa terjadi. Saksi Kristus adalah seorang yang mengalami Roh Kudus. Di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi di dalam keluarga inti kita. Yudea, keluarga seiman. Samaria, orang-orang yang tidak seiman. Sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saksi. Sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, murid-murid Yesus pada waktu menerima janji itu, ya, dia mentaati perintahnya. Dan dia tetap tinggal di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta, murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus. Maka penuhlah Roh Kudus. Maka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan sejak saat itu mereka melakukan amanat agung dengan dahsyat. Apakah saudara sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Dengan tanda awal berbahasa roh. Saudara, baptisan Roh Kudus itu penting. Ya, karena dampak baptisan Roh Kudus adalah melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saya ngalami bagaimana 15 tahun dipisahkan dari keluarga. Oh, kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, kalau saya tidak dibaptis Roh Kudus, mungkin nggak seperti sekarang ini. Keluarga dipulihkan, hikmat Tuhan, ada kuasa untuk kita bisa mengampuni dan sebagainya. Baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh bisa mengubah dan menyempurnakan kehidupan, doa, pujian, dan penyembahan kita. Ya. Pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran berbahasa roh. Itu seperti gelombang laut yang gak akan pernah berhenti. Terus disegarkan. Dan juga meningkatkan kepekaan rohani kita. So, ayo, alami saudara. Alami baptisan Roh Kudus. Caranya apa? Ya tadi, bertobat. Menerima Yesus, jangan simpan dosa. Dan mintalah kepada Roh Kudus dengan iman dan percaya. Bahwa pasti dia akan berikan. Dan mintalah disertai dengan rasa haus dan kerinduan akan Tuhan. Saudara mau? Coba buka hati saudara. Saudara ingin menerima baptisan Roh Kudus, just open your heart. Aku akan berdoa buat saudara. Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tempat dimanapun kami berada. Dan Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa. Kiranya Tuhan Engkau menganugerahkan baptisan Roh Kudus kepada mereka yang lapar dan haus akan Kau. Di dalam nama Yesus. How do you feel? Kami rindu mendengar kesaksian teman-teman yang mengalami baptisan Roh Kudus. So, murid-murid taat kepada perintah Tuhan.
Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana ketaatan kita dengan Tuhan? Teman-teman, di masa pandemi ini, Tuhan sedang bekerja melalui Growth Center Church dengan cara yang baru, kreativitas yang baru, hikmat yang baru. Dan Roh Kudus menuntun, mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan lahirlah yang namanya Genesis Project. Sebuah program pendampingan wirausaha bagi jemaat Growth Center maupun non-Growth Center. Dan dampaknya, mereka-mereka yang terkena COVID-19, mereka akhirnya bangkit dan mereka bisa mandiri. Dan apa yang terjadi? Setelah memasuki minggu ketiga dari program ini, banyak kesaksian-kesaksian. Ada mereka yang targetnya tadinya 40 box, ya, tapi malah 2 minggu menjadi 124 box. Tuhan bekerja luar biasa. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, adalah bahwa Roh Kudus sedang memakai gerejanya, bukan hanya Growth Center, tapi gerejanya yang mau berseru kepada Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga banyak orang yang diberkati. Nah, dengan demikian, itu akan sangat mudah bagi kita menceritakan tentang kebaikan dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. So, ayo bergerak bersama dengan Roh Kudus. Jadi pemain, jangan jadi penonton. Karena buat apa naik becak si Maman kalau tidak beli rambutan? Buat apa dong banyak baca firman kalau nggak disertai dengan perbuatan? Kesimpulannya adalah untuk mengalami the new normal from a kingdom perspective. Jadilah seorang yang mempunyai hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan. Yang selalu hidup memuliakan dan menikmati Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan menjadi prioritas. Dan kalau berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Dan hasilkan buah pertobatan. Nah, waktu kita melakukan seperti itu sama dengan kita memuliakan Tuhan. Sehingga kita terus akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Hal-hal yang selama ini tertutup, Tuhan akan bukakan. Jadi kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Untuk lawatan-Mu pada setiap kami yang rindu untuk menerima Yesus, dibaptis Roh Kudus, dan yang juga dipulihkan hidupnya dari dosa-dosa yang selama ini mengikatnya. Dan saat ini, malam ini, kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami mau bergerak bersama dengan Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bisa terus mengalami the new normal from a kingdom perspective. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless. Rain down, rain down, rain down on us, O Lord. Hirabaya raralabaya shande. Orabaya ralabaya ralabaya shande. Buka hati kita, buka kedua tangan kita, arahkan wajah kepada Tuhan. Horabaya syanda bayarala 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 bayarala. Tuhan, Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu lebih lagi, Bapa. Kami sungguh merindukan lawatan-Mu lebih lagi, Tuhan. Ayo terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh, saudara boleh berbahasa roh. Hirabaya rala. Mari undang Tuhan, mari undang Roh Kudus untuk masuk dalam rumahmu, untuk masuk dalam kamarmu, bahkan masuk dalam hatimu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi saat ini. Come on, come on, come on. Ini waktunya Tuhan bekerja atas setiap kita. Ini waktunya Tuhan bekerja atas setiap kita. Hirapapa papa shenda barata kanaba ya rala ralabo. Herabaya sekena baba baba ya sekena ba. Uranata kanabaya sekena rala ralaba ya sokoraba. Hirapapa shenda ba ya ralaba ya ralaba. Gak ada yang terbatas buat kuasa-Mu Tuhan. Gak ada yang terbatas buat kuasa-Mu Tuhan. We believe it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ada hadirat Tuhan di kamar kami. Ada hadirat Tuhan di rumah kami. Bahkan ada hadirat Tuhan di daerah kami tinggal. Oh, rabarata kanaba
sudah memulihkan hati kami Tuhan. Kami mau diisi lebih lagi. Oh Jesus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, di tempat ini, di kamar kami, di rumah kami, di kota kami, di bangsa kami. Mengalirlah, mengalirlah di rumah kami, di kota kami, di bangsa kami. Mengalirlah di rumah kami, di kota kami, di bangsa kami. Mengalirlah di rumah kami, di kota kami, di bangsa kami. Mengalirlah. Wow, 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 wow. Yes, saya rasakan, saya rasakan. Tuhan lagi mengalir, Tuhan lagi mengalir saat ini. Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari dengan iman katakan saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah. Come on declare. Di rumahmu. Come on declare. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulih. Yo lagi dengan lembut katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Wow. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi, jadikan ini doa saudara. Mengalirlah. Ya, dia sedang mengalir, dia sedang mengalir. Memenuhi rumahmu, memenuhi tempat engkau tinggal, memenuhi kamarmu bahkan saat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Amin. Pulihkanku. So come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Singing, come Holy Spirit, fall in this place. We need you more, we need you more, God. I need more and more Of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Ayo lebih lagi berseru kepada Tuhan. So come Holy Spirit, fall in this place.
sadarmu saat ini. Angkat tangan Tuhan, sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan senap hatimu, dengan rasa cinta dan rindu akan Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai saudara lebih lagi. Wow, bersama-sama kita nyanyikan You're All I Want, Lord. Percaya malam hari ini jadi malam yang dahsyat buat setiap kita, amin. Thank you Lord, thank you God. Saudara-saudara yang malam ini merasa diberkati oleh firman dari Pastor Monty, boleh gak kasih account tepuk tangan, atau boleh kasih virtual tepuk tangan sama-sama. Wow. Malam hari ini malam yang dahsyat, saudara. Percaya 5 hari ke depan Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. So persiapkan dirimu, sungguh-sungguh persiapkan hatimu. Jangan jadikan ini sekadar program, saudara, tapi benar-benar ayo kita bawa hati kita untuk kita mengalami pemulihan di setiap malam. Sampai kita sungguh-sungguh mengalami pencurahan Roh Kudus yang begitu besar. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Besok kita akan kembali, saudara, di platform yang sama di growcenter.online di jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saudara bisa kembali mengikuti acara ini besok. Terima kasih saudara, terima kasih. Sampai ketemu besok di hadirat Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati. You're all I want. Thank you Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. And I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. 'Cause I need you more